bintang tamu yang akan ganti-ganti. Kemarin udah ada Cynthia Gabriela, hari ini akan ada Rizky Febian. Rizky Febian seorang musisi muda yang waduh, saya suka sekali. Aiki-nya mana katanya? Sebentar. Jadi, menjadi seorang musisi muda itu tidak mudah karena banyak sekali saingannya. Lalu juga menjadi anak dari seorang public figure atau selebriti atau artis yang udah ternama itu juga tidak mudah. So, Rizky Febian ini adalah salah satu yang sangat hebat karena bisa mengangkat namanya sendiri dan mungkin udah menyamai ayahnya ya, tapi di bidang yang lain gitu. Makanya saya mau ngajakin ngobrol. Iki, terang sekali. Terang sekali ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang buat teman-teman, aplikasi Langit Musik itu adalah aplikasi asli Indonesia yang harus kamu download, harus kamu pakai untuk dengerin musik karena mengangkat musik Indonesia lebih banyak gitu. Bisa di-download di iOS atau di Android dan juga teman-teman kalau kamu pakai Telkomsel, kamu bisa menggunakannya tanpa kuota data. Kamu bisa dengerin jutaan musik di Langit Musik tanpa kuota data. Biayanya murah kalau pakai Telkomsel cuma 22.000 untuk premium 30 hari dan juga 6.600 untuk premium 7 hari. Tapi kalau tarif non Telkomsel itu 55.000 premium 30 hari dan 16.500 untuk 7 hari. Oke, sekarang saya langsung gabung sama Iki ya. Iki nih, waduh, saya tuh suka banget sama dia. Dia tuh musisi muda yang sangat berbakat. Senang sekali kalau misalnya ngeliatin Iki. Maksudnya kalau misalnya saya masih muda, saya ngeri sekali harus bersaing sama dia. Tunggu. Waduh, susah juga ya nyarinya kalau kayak begini, banyak juga ya. Wait. Wait sebentar. Saya lagi menunggu Rizky Febian. Kok susah sih? Coba dong. Oke. Ntar ya, kita tunggu Rizky Febian. Nah ini dia. Oke. Mana sih? Coba dong. Sebentar ya, sabar teman-teman. Saya menunggu Rizky Febian. Oke. Oke. Iya, itu dia. Susah juga ya pakai Android ternyata. Kalau buat live, saya biasanya pakai iPhone nih. Oke. Ada Mas Dimasta. Kita tunggu Rizky Febian. Bodoh. Manji. Ki. Hey Manji, apa kabar? Si muda idola aing. Aduh, Manji. Aduh. Apa kabar Manji? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Ki, sehat nggak? Alhamdulillah baik. Aku tuh salah satu yang memantau setiap kalau Manji live tau. Masa sih? Asli. Masa? Beneran. Aduh, jadi thanksin. Alah. Ki, Yap. nggak kemana-mana sama sekali? Asli nggak sama sekali nggak kemana-mana ya? Enggak. Gue keluar sama Manji cuman ini ke rumah bokap doang, ke Tambun. Loh, emang sekarang tinggal di mana? Di Ampera. Aku tinggal di Ampera sendiri sama tim sebenarnya, sama tim teman-teman. Produktif dong ya? Iya harusnya. Itu yang suka ada lagi main gitar atau studionya itu di mana? Di Ampera?
Di Ampera, tapi itu mah cuman home recording doang, cuman kecil-kecilan. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting mah apa yang dihasilkan atuh. Aduh, amin. Ki, ini Yap. Bibisik mau nanya-nanya nggak apa-apa ya? Ih, seru. Ayo dong, aku mau banget. Seru banget. Apa? Jadi Ngobrol-ngobrol ya? aku tuh waktu pertama kali bisik ini, Kak Manji suka live, pengen banget aku. Sampai waktu itu aku pernah komen kan kalau Kak Manji tahu, waktu Kak Manji lagi live. Oh iya waktu itu ada, terus aku kayak tuh pengen banget, terus akhirnya bisa kayak gini, seneng banget bang. asik. Ya udah sekarang buat temen-temen mungkin apa sebutannya fans Fellas. apa Riz Fellas juga kalau mau nanya-nanya juga boleh, tapi nanti dulu saya mau ngajuin pertanyaan pertama. Siap. Emang dari kecil emang cita-cita kamu tuh jadi musisi ya, Ki? Waduh. Jadi Manji, aku tuh dari kecil tuh kan karena almarhumah mamah dan ayah tuh kan seni. Yeah. Sekolah seni. Mereka tuh sekolah karawitan musik Sunda gitu loh. Tradisi budaya Sunda. Jadi aku dari umur 3 tahun, 4 tahun tuh udah dicokokin tentang musik seni gitu. Nah, jadi mungkin itulah yang ngebuat Meka akhirnya udah tumbuh besar tuh kayak mulai suka aja gitu sama dengan musik-musik R&B. Iya. R&B pop mulai suka, dan bahkan orang tua sekalipun nggak tahu dan kaget kalau misalkan Niki suka dengan musik itu. Dan sebenarnya dari kecil tuh pengen gitu, Manji pengen jadi penyanyi bener gitu, pengen bener-bener cita-cita banget gitu. Emang maksudnya emang cita-citanya jadi musisi, karena kan kalau misalnya ayah kan ini ya maksudnya latihan gitu-gitu. Apa maksudnya emang diajarin ke sana atau difasilitasi atau bagaimana gitu? Enggak, justru kedua orang tua gitu mereka amat sangat membebaskan. Malahan mereka tuh kaget tiba-tiba karena mereka tahu kalau Iki memang pengen benar-benar jadi penyanyi gitu dari kecil aja kayak jadi tujuannya tuh pengen pokoknya gimana caranya bisa pengen jadi penyanyi, udahlah bodo amat apapun dikerjain, yang penting mah nanti tuh suatu saat jadi penyanyi aja gitu dulu tuh. Ternyata di usia sangat muda ya udah langsung. Aduh, amin. Single pertama itu kan? Pertama kan? Iya, itu Kesempurnaan Cinta. Nanti dulu deh. Iya, nanti dulu deh. Oke. Soal itu. Sebelumnya, alat musik pertama apa sih Ki yang dipelajarin? Aku sebenarnya gitar, Manji. Dan aku tuh tipikal orang yang pemalu gitu. Jadi dulu tuh kalau misalkan ngeliatin orang main gitar, bahkan sampai sekarang pun aku main gitar tuh ya masih nanya sana sini gitu loh. Kayak belajar chord segala macam tuh masih nanya-nanya gitu aku tuh. Cuman dari dulu tuh karena saking pemalu, kalau misalkan lihat orang main gitar tuh ya udah ngeliatin dari jauh, terus abis itu belajar di belakang. Begitupun nyanyi, ngeliatin ayah sama mama ini gitu loh, nyanyi gitu loh. Aku liatin, oh teknik nyanyinya tuh gitu kalau mama. Oh gitu, di belakang nyanyi. Tapi kalau disuruh nyanyi sama mereka nggak pernah mau dulu tuh. Malu, emang pemalu banget. Pemalu ya? Introvert nggak berarti? Bisa dibilang, ya. Bisa dibilang ya? Maksudnya kalau orang introvert tuh biasanya dia belum tentu pendiam sih, tapi biasanya dia akan lebih suka kesendirian gitu. Walaupun di tempat keramaian dia sebenarnya suka kesendirian. Kayak aku nih kelihatannya kan kayak banyak banget ngobrol gitu, banyak ngomong di video-video dan lain-lain. Tapi sebenarnya aku tuh introvert, sendirian sukanya. Bener, Manji. Jadi kayak Iki juga gitu. Bener banget. Ketika di keramaian banget kita bisa ngerasa karena kayak kesepian di tengah-tengah keramaian itu aku banget kayak nggak tahu kayak di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ada yang minta berpisah itu mudah, nanti dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu. Ki, masih ingat nggak momen pertama Iki nyanyi di depan umum, terus yang kayak ngerasa, gue seneng nih. Kalau aku waktu itu umur berapa ya? Kelas 4 SD waktu itu, di depan kelas. Itu ngerasain momen pertama yang bikin seneng gitu. Nah kalau Iki tuh kapan? Kalau momen pertama kali bikin seneng tuh dulu tuh ini ikutan nyanyi antar RW. Keren nggak? Terus lomba nyanyi antar RW, dan itu waktu itu nyanyi lagu tradisional Sunda gitu loh, Bu. Nah, Oke. Dan itu tuh dibodoh-bodohin sama ayah. Emang dasar jahil gimana? orangnya. Bodohin gimana? Jadi gini,
ini ada kontes antar RW. Itu kita tuh mau bikin vokal grup katanya tuh 10 orang. Itu bener Manji, 10 seminggu tuh 10 orangnya ada belajar latihan nyanyi lagu itu. Pas di hari yang nyanyi aku doang di atas panggung. Sendirian. Bener-bener sendirian. Cuman untungnya waktu itu tuh waktu kecil tuh udah punya pemikiran kayak gini loh Manji, kayak udahlah kalau mau marah ataupun nangis atau mau pengen marah-marah ke orang tua, ntar aja lah kalau udah beres nyanyinya. Untungnya tuh udah punya pemikiran gitu waktu itu tuh. Oke. Terus gimana tanggapan penonton saat itu gimana? Ya seneng, ternyata mereka tuh kayak, maksudnya apalagi pertama kalinya gitu ya itu banget Manji, apalagi kalau misalkan pas lihat penonton terus ternyata seneng sama yang dinyanyiin gitu segala macam, ya udah seneng. Tapi yang tadinya mau marah-marah karena dikasih menang, udah sama penontonnya juga suka nyanyi, ya udah akhirnya lupa buat marah-marah ke orang tua gitu. Jadi kalau aku tuh semenjak nyanyi di depan kelas terus dapat tepuk tangan yang menyenangkan tuh, aku langsung memang dalam hati langsung oke, gua pengen jadi penyanyi gitu. Jadi memang cita-citaku dari kecil mau jadi penyanyi. Kalau Iki juga gitu gak sih? Gitu banget Manji. Sebenarnya yang membuat akhirnya Iki pengen jadi penyanyi itu karena satu karena mungkin karena kental darah seni. Terus yang kedua mungkin karena nggak tahu kenapa dengan dunia musik tuh Iki tuh suka banget dari kecil tuh, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya orang tua tuh kaget tiba-tiba, tahu dari mana lu R&B? Tahu dari mana sih ini? Tahu dari mana sih ini? Karena nggak tahu, tiba-tiba ada bukan panggilan hati ya. Jadi waktu itu tuh gitu cuman ya udahlah nyanyi di kamar mandi gitu loh Manji, kayak ya udahlah nyanyi di kamar mandi gitu. Terus kayak nggak bisa dan nggak belajar gitu, nggak les, nggak tahu teknik vokal, nggak tahu nyanyi gimana yang bener atau enggak gitu loh. Cuman yang ngebuat itu semua tuh ketika Iki nyanyi, Iki tuh ngerasa tenang gitu, kayak loh kok gue kalau misalkan nyanyi tuh kok amat sangat tenang, terus kayak ngerasa kok enjoy banget gitu loh di dunia yang Iki tekunin gitu. Belajar dari YouTube Manji, aku belajar nyanyi, dengerin lagu yang Iki suka, beneran. Iki tuh dengerin Boyz II Men kayak gitu tuh jadi selama sebenarnya mulai fokus untuk pengen mengejar cita-cita tuh setelah SMP. Jadi setelah SMP, karena Iki mengharuskan di Jakarta, nemenin ayah di sini, akhirnya mau tidak mau datang ke Jakarta, nggak ada kerjaan, temen nggak punya. Jadi di umur ketika mau menuju ke SMA tuh Iki harus memilih gitu loh Manji. Nah waktu itu Iki udah milih kayak, udahlah, gue mau pengen jadi penyanyi, udahlah biarinlah teman-teman gue tinggalin, Bandung gue tinggalin dulu, pengen ngejar cita-cita aja gitu. Ternyata pas sampai Jakarta bingung mau ngapain. Iya, tapi bingung mau ngapain karena kerjaan gak ada. Karena kan tadinya Iki juga kaget, yang tadinya Iki cita-cita jadi penyanyi, terus tiba-tiba malah masuk dulu ke film, terus pernah ngelawak dulu sama ayah, terus bikin acara apa. Akhirnya, tapi yang membuat Iki yakin adalah karena semua yang Iki jalanin tuh, Iki yakin semoga ini tuh cuma batu loncatan gitu loh buat Iki, yang penting nanti tuh jadi penyanyi itu. Memang pengen jadi penyanyi, udah pokoknya di kepalanya tuh udah penyanyi gitu ya. Iya, jadi di pikiran aku udah nyanyi gitu. Mantap. Nih buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Ya selamat bergabung di Bisik Bincang Musik bersama Langit Musik dan juga bersama Rizky Febian sekarang menghadirkan. Wah, kita akan dengerin banyak cerita dari Rizky Febian. Ini diminta nyanyi, kita diminta duet, tapi kalau duet begini mah susah ya. Susah, karena kan biasanya ada delay-nya gitu loh. Delay-nya gitu pasti susah. Nanti mendingan nanti kalian yang akan bernyanyi gitu. Ki. Ya, siap. Lagu pertama Kesempurnaan Cinta ya? Apa? Kesempurnaan Cinta ya? Single pertama tuh Kesempurnaan Cinta kan? Dan itu langsung meledak, dur gitu. Itu tapi nggak bisa dipungkiri semuanya itu sebenarnya Manji berkat doa dari orang tua. Jadi gini Manji, ketika aku datang ke Jakarta, ini maksudnya ya banyak orang kan yang nggak tahu, karena orang yang taunya apa nih lagu Kesempurnaan Cinta tiba-tiba deng aja, dan pasti banyak lah maksudnya ya orang berpikiran A B C D segala macam. Dan kita emang maksudnya A B C D gimana? Maksudnya A B C D nggak bisa dipungkiri Manji, nggak bisa dipungkiri dengan adanya faktor dari seorang ayah yang memang ada latar belakang dunia entertain kan mau tidak mau. Cuman kalau Iki pribadi ya memang mengiyakan gitu kalau misalkan bokap tuh ngasih kesempatan Iki di dunia entertain. Cuman kan balik lagi ke diri pribadi ya. Kalau misalkan Iki terjun ke dunia itu terus kalau Iki nggak punya bakat, malu-maluin. Iya betul. Malu-maluin dong maksudnya ayah yang sudah terjun duluan.
bisa jadi bumerang. Itu banget, makanya akhirnya ya udahlah. Dan kesempurnaan cinta kenapa tiba-tiba bisa deng tuh sebenarnya kalau Iki yakin itu karena memang doa dari orang tua. Dulu tuh Manji, Iki kan nggak ngerti bikin lagu seperti apa, Manji beneran. Aku nggak tahu cara nyanyi kayak gimana. Terus tiba-tiba ketika Iki ke Jakarta selama 3 bulan Iki nggak ada kerjaan, Iki nggak tahu mau ngapain, cuman kerjanya itu cuman homeschooling, habis itu udah nggak tahu mau ngapain. Nah di situ tuh mulai ada kegelisahan lah Manji, mulai kayak ada kegelisahan. Tahu gini gue di Bandung deh, tahu gini gue nggak bakal ke Jakarta, tahu gini gue nggak bakal mau jadi penyanyi. Susah ternyata ke Jakarta. Gitu? Iya Manji, susah ternyata segala macam. Dan waktu itu kan karena nyokap tuh kan almarhum tuh di Bandung kan, karena masih ada adik-adik di sana. Jadi di sini memang buat nemenin ayah. Terus akhirnya pas nyokap ke Jakarta, padahal Iki tuh nggak pernah cerita apapun itu yang Iki rasain. Ya udah Iki yang pendam sendiri selagi Iki merenung, sedih gitu ya segala macam karena sudah meninggalkan hal apapun gitu loh. Sudah beresiko buat diri pribadi kayak udah gue ninggalin semua pertemanan semuanya demi cita-cita gitu. Akhirnya pas nyokap datang itu doa orang tua sih benar-benar. Tiba-tiba nyokap datang terus kayak udah sabar katanya. Pakai bahasa Sunda Manji. Udah sabar. Oke. KG perih mah bakal menang perah. Tahu Manji? Tahu nggak Manji? Engkege perih bakal menang gimana? Perah maksudnya itu gimana? Jadi intinya tuh nanti juga keperihan yang lu rasain tuh akan mendapatkan hasil lah kayak gitu loh Manji. Padahal mungkin karena kontak batin seorang anak dan ibu kali ya waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba nyokap tuh bilang udah 2015 itu titik dimana harus memulai semuanya. Ya diaminin dong Manji. Dan itu benar. Amin dong. Tiba-tiba 2015 Iki bisa Kesempurnaan Cinta, tiba-tiba ada aja lagu Kesempurnaan Cinta Iki bikin. Jadi semuanya karena memang faktor orang tua yang mendoakan. Jadi terus Ikinya yakin juga dan berusaha. Dan memang punya talenta juga memang. Amin. Amin. Gitu. Udah dan akhirnya ya udah Manji dan Manji sumpah dulu pas udah Kesempurnaan Cinta bikin dan memang gak ada niatan buat nge-publish kan. Akhirnya tuh kita bikin lah. Karena ayah tuh bikin lagu di rumah Manji. Ayah tuh bikin lagu kan jadi pressure banget ya. Gue yang gak ngerti apa-apa terus tiba-tiba bikin lagu. Ayah nanya. Kan Iki lagi beresin lagunya gitu tiba-tiba. Lagu siapa ini? Oh enggak ini mah bukan. Gitu aja gak pernah ngomong Manji. Iki kalau itu Kesempurnaan Cinta tuh lagu Iki. Lama-lama ganggu kali ya di kuping. Dia di kamar mandi tuh kayak Ganggu tuh maksudnya ini ya. Nempel ya. Dia tuh kayak mandi di tempat syutingnya segala macam itu. Akhirnya karena di situ kan Iki tuh pengen membuktikan ke orang tua karena tujuannya kan pengen ngangkat harkat martabat keluarga ya dari dulu tuh ya. Iya. Terlepas ayah sudah ada terjun di dunia entertain karena tujuannya ya udah pengen ngebanggain mereka gitu. Karena pengen bangga ya. Iya, pengen proses itu semua. Akhirnya di belakang sepengetahuan ayah sama mama, aku masih ingat aku tuh dibantuin sama kakaknya Teh Dewi Gita. Dibantuin. Oh iya. Nah, aku dibantuin datang ke label-label dan aku tuh bawa CD Kesempurnaan Cinta Manji. Serius? Sumpah, aku tawarin bukannya Iki langsung di waktu itu talent management ya? Bukan. Jadi sebelum itu tuh tanpa sepengetahuan orang tua, aku tuh datang ke setiap label terus aku nawarin kayak, "Kak, Pak, coba dengerin lagu ini." gitu. Ada yang ditaruh di pojokan, Manji, ada yang gak didengerin. Mereka menyesal. Tapi akhirnya tuh kayak ngerasain kok, berarti prosesnya kayak gini dan akhirnya itu Manji yang akhirnya Iki tuh punya pemikiran kayak gini. Dan yang membuat akhirnya Iki terus termotivasi kayak gue mah bakal buktiin kalau misalkan hari ini ditolak misalkan justru suatu saat bakal bisa ngebuktiin dengan pemikiran kayak gini. Gila, kebayang gak sih? Kayak Iki pribadi datang ke sana yang udah bisa dianterin supir, yang datang ke sana ada yang ada linknya dari kakaknya Teh Dewi Gita. Sekarang kebayang gak Manji? Orang-orang yang di luar sana yang ngejual sawah dulu, pamitan sungkeman sama orang tua, jual ini banyak banget. Datang ke Jakarta hanya sekedar buat ngasihin materi ke sebuah label besar misalkan. Waktu itu tuh aku pemikiran kayak gitu, jadi kayak wah gila sih kata aku dan akhirnya bisa ngerasain banget waktu itu gitu. Wah seru ya. Ini ada yang jual gorengan Ki, gorengan katanya. Ada yang mau beli gorengan yang baru bergabung, selamat bergabung ya di Bisik Bincang Musik bersama Langit Musik dan Rizky Febian. Iki tahu Langit Musik? Tahu banget dong.
Tahu banget, dan ini juga aku mau ngasih tahu sama kalian, share juga tuh sama teman-temannya kalau kita lagi live juga di sini seru-seruan. Oh iya, iya bisa di-share kan ya? Gitu ya. Share ke teman-temannya. Ki, ada yang nanya kapan nyanyinya gitu. Ya udah mumpung abis nyeritain kesempurnaan cinta, coba nyanyiin dikit aja. Boleh, Be, ini Be, ada gitar nggak Be? Nyanyi Kesempurnaan Cinta, Be? Atau nggak usah pakai gitar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada ini Be, mah. Baik ini mah baik. Kesempurnaan Cinta aja. Asik, Harusnya aja. Ya aja boleh. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Terima kasih kesempurnaan cintanya. Ki, aku tuh nggak bisa loh nyanyi kayak gitu. Nah, maksudnya nyanyi yang agak meliuk gitu. Itu agak-agak itu juga dulu tuh Manji itu tuh jadi permasalahan buat Iki, karena kalau Iki dulu nyanyi ya Manji ya. Karena waktu itu tuh patokan aku tuh pastilah Afgan dulu tuh, pasti patokan tuh Vidi pada saat itu tuh. Jadi kayak waktu itu ketika nonton tuh kayak gue harus kayak dia, gue harus kayak dia, gue harus kayak dia. Banyak hampir semua musisi tuh kayak gue pengen sama dia, gue pengen sama dia. Ketika terjun ke dunia musiknya, terus Iki mulai belajar lah ya, maksudnya nyanyi dari sana ke sini, terus kayak mikir kok setiap nyanyi kok malah kayak Sunda, setiap nyanyi kok malah kok beda kayak ini ya, padahal gue tuh pengen kayak ini. Nah akhirnya tuh kayak mikir kayak kok Sunda mulu. Juta. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Iki bisa menemukan itu semua dengan sendirinya. Justru Iki ngerasa kayak, mungkin ini mah ciri khas Iki kali ya. Mungkin Iki mah gini. Justru kalau misalkan Iki dengan sengaja merubah apa yang Iki punya sekarang, jadi bukan Iki gitu loh. Iya. Gitu. Dan cara nyanyi kayak gitu tuh cuma Iki doang loh. Yang ada kayak ada Sunda-Sundanya gitu, cengkok-cengkok apa gitu. Dan itu bagus sih sebenarnya. Amin. Ki, lagi mau ngeluarin single baru kan? Aduh, iya. Apa namanya? Yang apa melawan demi dunia ya? Apa namanya? Iya, melawan. Keren loh Manji. Melawan dunia. Keren Manji. Keren. Apa? Ini keren banget, bisa tahuan risetnya jago banget. Mau rilis tanggal 22 April. Keren banget. Keren. Loh, itu kan postingan Iki kan ada yang nyanyi berdua gitu, terusnya ada liriknya aku catat nih. Sesungguhnya kemenangan beriringan dengan kesabaran, ya kan? Ya, aduh. Itu ada di dua postingan sebelum terakhir tuh di postingan Instagramnya Iki tuh. Itu ceritanya gimana lagu itu? Melawan demi dunia. Iya, jadi karena kalau Iki pribadi dengan adanya kondisi yang sekarang ya Manji ya, kan kita nggak bisa apa-apa ya, maksudnya kita mau woro-woro kayak gimana juga kita mah apa itu udah pasti tidak akan didengar dengan banyak orang banget gitu, meluas gitu, dan tidak akan nggak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu itu tuh akhirnya tuh Iki merenung lah, dalam artian merenung tuh kayak ngerasain kayak sedih banget dengan keadaan kayak gini, dampaknya besar banget, dan itu ke semua bidang gitu loh, bukan hanya tertentu bidang tapi ke semua bidang. Dan Iki mikir kayak kalau dari sisi Ikinya waktu itu tuh sempat sedih karena ketika ini semua terjadi kan otomatis kita jadwal ya Manji ya, semua tiba-tiba dengan tiba-tiba seketika. Dan waktu itu tuh kalau Iki pemikiran oke lah, kalau Iki pribadi mungkin Iki masih bisa ada uang nabung atau apa segala macam. Dan waktu itu yang jadi pemikiran besar adalah player session di luar sana, terus juga mungkin musisi-musisi di luar, yang lebih tepatnya mungkin player dan juga produksi lah, maksudnya yang mungkin dia tidak ada naungan dari manajemen atau apapun segala macam. Mereka kan nyambung hidupnya di sana gitu loh Manji. Nah itu tuh jadi pemikiran besar kayak wah iya ya gimana, dan akhirnya meluas lah pemikiran tuh. Meluasnya tuh dalam artian dengan profesi lainnya segala macam. Nah waktu itu tuh tiba-tiba kepikiran Manji kayak kok sedih ya, maksudnya dalam artian sedih. Sebenarnya tuh gue tuh pengen membantu lebih dengan adanya kondisi seperti ini tuh. Cuman nggak bisa apa-apa, cuman nggak bisa gimana, bingung gitu mau gimana. Akhirnya waktu itu tuh kepikiran aja, coba deh bikin lagu gitu waktu itu tuh. Dan waktu itu pas banget ketika Iki ngeliat banget ke proses
para medis ngebantuin orang-orang jutaan, banyak banget yang dibantu. Terus juga Iki waktu itu ngelihat sendiri teman saudara Iki yang memang terkena. Terus ada juga saudara jauh Iki yang dia ternyata masih ODP. Jadi kayak akhirnya punya pemikiran, coba deh, mungkin kalau dengan Iki woro-woro keluar bicara nggak masuk ke orang-orang, tapi mungkin dengan cara Iki berkarya, dengan melewati musik mungkin akan mudah mungkin nyampainya. Waktu itu Iki berpikiran kayak gitu. Ya, ya artinya bikinlah Iki melawan demi dunia. Ya tujuannya tuh pengen ini aja, pengen memotivasi buat para pejuang medisnya, pengen memotivasi juga buat orang-orang yang terkena. Tapi kan mungkin mereka kan down banget ya Manji. Mereka tahu kalau gila gue positif. Padahal sebenarnya mereka masih mempunyai kemungkinan untuk sembuh gitu loh. Jadi banyak kemungkinannya, besar kok kemungkinannya untuk sembuh kok, terutama muda ya gitu, dan tidak memiliki penyakit bawaan gitu. Nah makanya tuh pengen memberikan motivasi gitu loh, pengen mereka sama-sama hayu kalau misalkan kita pengen ini semua itu berhenti dan menghilang gitu saja, ya mau tidak mau kita sama-sama gitu loh ikutin ya aturan pemerintah yang dibikin lah dengan adanya PSBB segala macam. Jadi kayak pengen ngeliatin itu aja sebenarnya mah. Jadi jadilah single Melawan Demi Dunia ini akan tanggal 22 April. Insya Allah. Sebentar lagi. Insya Allah Manji, kalau nggak ada ini. Dirilis di mana aja? Di Langit Musik nggak? Harus. Langit Musik harus. Harus ya. Harus ya. Itu biasanya kita kalau rilis lagu tuh langsung ada panggungnya gitu ya, di Langit Musik. Di Langit Musik nggak ada. Kayak gitu. Mana ditonton langsung semuanya, banyak orang kan. Seru ya. Seru banget. Berapa kali kan? Nah, buat teman-teman boleh mengajukan pertanyaan juga. Boleh mengajukan pertanyaan, jangan nawarin makanan mulu. Di situ ada yang dalgonanya, kerak telur, gorengan. boleh mengajukan pertanyaan buat Iki, tapi cobalah kasih pertanyaan yang seru-seru gitu. Iya dong, Ki, boleh. Padahal sebenarnya sebelumnya Iki juga baru ngerilis lagu Tak Lagi Sama kan, sebulan yang lalu. Betul, Manji. Betul sekali. Tak Lagi Sama. Sering banget lo ngerilis lagu dempet-dempetan gitu. Sebenarnya kalau sebulan gitu ngerilis lagu baru gitu. Kalau Tak Lagi Sama tuh sebenarnya bisa dibilang karya pertama ketika Iki memang udah sendiri gitu loh Manji, kayak sekarang. Udah sendiri, jadi sendiri gimana nih maksudnya? Maksudnya Iki udah benar-benar sendiri dengan tim Iki sendiri buat manajemen khusus untuk ya memang Iki lah gitu ya, dan Ikinya bisa terjun langsung gitu. Ya ini tuh proyekan Tak Lagi Sama tuh ya di lagu ini. Nah sebenarnya lagu yang Melawan Dunia juga tidak ada kepikiran buat dirilis lagu. Cuman kayak waktu itu tuh kayak tergerak aja gitu loh Manji, kayak pengen udahlah, pengen siapa tahu orang-orang dengan bikin lagu kayak gini orang-orang bisa lebih mendengar dan lebih bisa peduli dan lebih oh iya juga gitu, pengen gitu. Tuh diminta banyak sama banyak tuh, Kaiki nyanyi lagu Tak Lagi Sama dong gitu. Mau nggak dikit mau aja? Boleh Be, minjem Be gitar gini aja Be. Ini kenapa ya banyak dagang mozzarella? Enggak apa-apa. Teman-teman sambil nunggu Niki nyanyi dari tadi gorengan cireng. Banyak yang jual makan nih teman-teman. Kalau yang baru gabung dan belum tahu sambil dengerin nungguin Niki mau nyanyi, jangan lupa untuk memakai aplikasi Langit Musik karena itu adalah aplikasi Indonesia. Kamu kalau misalnya kamu pakai Telkomsel, kamu bisa mendengarkan jutaan lagu tanpa kuota. Nah, kalau misalnya kamu non Telkomsel juga bisa, tapi harganya berbeda nih. Kalau untuk yang non Telkomsel tuh 55.000, 30 hari premium. Oi, Iki mau nyanyi? Wah, boleh, siap. Tak Lagi Sama. Ketika rasa tak lagi sama, cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah, inginnya ku tetap pertahankan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun yang kau rasakan, bagaimana kau menolak, rasa ini akan tetap sama. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap
terucap makna cinta, aku kan bertahan. Cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap. Terucap makna cinta. Oh, gitu. Enak banget suaranya. Aduh. Aduh, Ki, Ya. kamu Waduh. kamu tuh kan udah jago ya bikin lagu sendiri nih. Ya, Tapi kenapa masih kadang apa? Enggak, Manji. Jago, makanya buat teman-teman yang belum tahu, saya itu menulis sebuah lagu dan itu seneng banget bisa dinyanyiin sama Rizky Febian. Itu yang judulnya Berpisah Itu Mudah. Buh. Dan itu bisa dibilang Manji salah satu lagu yang menurut Iki bisa keluar dari zona nyaman Iki itu ya ketika bisa memulai dari lagu Berpisah Itu Mudah. Oh gitu. Maksudnya keluar banget. Dalam artian warna baru lah, selain kolaborasi, terus juga dari mulai nuansa musiknya, terus juga dari mulai lirik-liriknya. Itu kan maksudnya liriknya tuh bener-bener yang memang orang-orang pun merasakan dan orang-orang juga relate banget gitu, Manji. Kayak datang ke restoran pasti menemukan tempat di mana yang memang PW gitu loh. PW gitu. Terus inget sama seseorang gitu. Gitu. Jadi kalau dari tadi kan orang-orang kayak nyanyi bareng dong, nggak bisa. Coba nih ya, saya akan nyanyiin sedikit. Asik, yes. Langsung yang bikinnya nyanyi, lihat tuh. Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Asik. Itu tau gak? Aku belum pernah menulis lirik itu tipikalnya seperti itu, yang bercerita seperti ini aku juga mau nanya, Manji, kenapa waktu di Berpisah Itu Mudah kok kepikiran gitu? Maksudnya kepikiran tiba-tiba makan di resto terenak, terus membaca di sudut paling. Maksudnya itu kenapa bisa sampai di setiap perkataannya tuh penuh makna? Dalam artian penuh makna ya maksudnya ketika orang bahasanya baku banget gitu, tapi ini mah dengan bisa dibilang bahasa selengean gitu, bahasa sehari-hari gitu maksudnya, tapi nyampe gitu. Iya, jadi waktu itu tuh gara-garanya lagi di pesawat, di pesawat, terus lagi baca-baca buku, bukan baca buku. Waktu itu, aku kan selalu bawa buku kan di tas kan. Aku lagi baca buku. Nah, di buku itu diceritakan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan kenangannya gitu. Jadi sebenarnya, dan terus dia merasa bahwa berpisah itu susah gitu. Padahal menurutku berpisah itu mudah. Yang susah adalah menghilangkan kenangannya gitu. Dan itu yang ngebuat bikin keren lagu Berpisah Itu Mudah, selain dari mulai lirik dan juga notasi. Ya kalau menurut Iki pribadi adalah dari judul sih udah bikin bingung orang. Berpisah itu mudah. Lo gimana kok berpisah tapi kok mudah gitu loh. Oh iya, itu juga salah satu yang mempengaruhinya adalah Tulus sebenarnya. Oh iya. Iya, jadi enggak gini, mempengaruhinya adalah waktu itu kan ada satu lagu Tulus, salah satu yang terbaik selain Monokrom ya, itu Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Oh iya. Iya kan? Kalau misalnya orang kan selalu bilang kamu harus cintai aku apa adanya gitu kan. Tapi kalau aku ngerasa kenapa Tulus bisa kepikiran nih jangan cintai aku apa adanya gitu. Terus aku kan orang selalu bilang berpisah itu susah gitu. Berpisah itu susah, tapi oh ini bisa nih dibalik seperti itu. Akhirnya jadinya berpisah itu mudah, Ki. Gitu. Jadi aku harus banyak-banyak ngobrol sama Manji biar bisa lebih ini, Manji. Ya, boleh ya? Kalau aku main ke tempat Manji boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Kita langsung berkolaborasi ya. Udah menjalani karantina. Udah menjalani karantina kan? Sudah dong. Sudah lebih dari malahan. Berarti harusnya kita aman. Harusnya aman ya. Yang harusnya 14, jarak yang harusnya 14 saya ekstrain jadi lebih tambah 14 lagi. Waduh. Ki. Oke, bentar lagi Pencak Musik selesai, tapi aku mau nanya nih sekarang Iki kan di Instagram 8,1 juta gitu. Terus di YouTube subscriber udah hampir 1,8 gitu. Nah, apa sih arti sosial media buat Iki? Oke, kalau arti sosial media sebenarnya adalah bisa dibilang kalau untuk Iki pribadi adalah untuk di zaman sekarang ya. Banyak hal positifnya satu itu, terus juga kalau menurut Iki
sosial media adalah di mana kita bisa menuangkan apa yang ada di pikiran kita selama itu positif gitu loh Manji. Dan kalau Iki pribadi, Iki buat untuk gimana sosial media Iki buat untuk karena tujuan Iki pengen jadi penyanyi dari dulu ketika ada wadah gitu loh di mana sosial media tuh agar bisa orang-orang mendengarkan lagu-lagu Iki lebih meluas. Orang-orang bisa lebih aware tentang Rizky Febian itu siapa, Manji itu siapa, siapapun gitu loh. Jadi kalau menurut Iki, sosial media itu akan terlihat baik dan akan terlihat membantu kita ketika kalau memang kitanya sendiri menggunakannya secara baik gitu loh Manji. Kalau misalkan kita sosial media tapi kita menggunakannya misalkan buat menyebarkan kebencian, terus juga kontennya konten misalkan yang dewasa yang tidak seharusnya ditonton banyak anak kecil segala macam. Jadi kayak ya bakal gitu aja. Cuma kan kita nggak bisa pungkiri yang namanya sosial media kan kebebasan gitu loh Manji. Gitu. Ya, jadi terserah aja ya karena di sosial media kita bisa menjadi siapapun gitu. Betul banget. Tapi dan yang bersyukurnya adalah dengan adanya sosial media sekarang yang sangat meluas. Iki seneng banget Manji dengan ini balik lagi yang tadi nih dengan Iki yang dulu berpikiran ketika orang sampai sujud syukur di depan orang tuanya jual sapi, sawah, pamit sekampung. Tahu kan kalau orang-orang karena Iki mengalami gitu Manji kayak kalau dia masih ngebasuh kaki orang tua terus pergi merantau segala macam. Amat sangat merasakan kesedihannya. Tapi untuk di tahun-tahun bisa dibilang tahun-tahun sekarang tuh Iki bersyukur karena dengan adanya sosial media yang luar biasa, terus juga dengan banyaknya digital platform yang membantu, siapa saja bisa berkarya, siapa saja bisa membuat lagu, dan siapa saja bisa bebas membicarakan hal apapun dengan sebuah karya. Jadi senang banget gitu loh, kayak senang aja. Punya media sendiri ya. Dengan adanya, maksudnya dengan berdatangannya penyanyi baru, band baru, vokal grup baru, boyband baru, atau apapun itu, seneng gitu karena jadi yang dulu Iki ngerasain kayak gitu tuh kayak wah seneng banget akhirnya ada wadah di mana orang-orang bisa ya siapapun bisa bikin gitu ya siapapun ya pokoknya. Kita bacain satu pertanyaan deh nih sebelum boleh. udahan. Oke, ini dari Audavski. Gimana sih rasanya jadi seorang bintang manggung di panggung yang besar dilihat ribuan orang, Kak? Please jawab, kasih solusi, kasih saran buat kita yang mungkin job-job reguleran jadi pengen gitu. Nah, ini mungkin musisi reguler ya. Gitu. Jadi apa ya? Mungkin mereka kan ya cuma memainkan lagu orang kebanyakan gitu. Terusnya bernyanyinya ya masih di kafe misalnya kayak gitu. Gimana rasanya tuh di depan ribuan orang gitu? Bawain lagu sendiri lagi. Rasanya gimana gitu? Bawain di banyak orang. Bawain lagu sendiri gitu di depan orang. Rasanya gimana dan caranya gimana gitu? Ya jujur sampai detik ini aja Manji kalau aku ya kalau misalkan perform di satu acara yang memang besar terus memang orang-orang di situ banyak banget apalagi pengisi acara banyak banget aku masih sampai detik ini jujur masih merasakan nervous deg-degan kadang juga masih bingung stage act di atas panggung seperti apa karena saking luar biasanya acara ataupun banyaknya penonton tapi gini Manji ketika kita sudah memulai di atas stage terus kita melihat respon dari orang-orang penonton audiens mereka amat sangat menghargai terus mereka amat sangat apa ya kasarnya tuh mereka tuh sangat tertarik dengan performa kita di atas terus mereka tuh menghargai di setiap lagunya mungkin mereka nggak tahu lagunya tapi mereka tuh amat sangat enjoy dengan performance performance di atas tampil gitu. Nah ketika Iki merasakan Iki di panggung mereka responnya baik menghargai terus mereka sopan segala macam di situ kan kalau Iki pribadi ya Iki muncul lah akhirnya itu jadi nambah pede jadi ada keinginan untuk total nyanyinya yang kasarnya tadinya nggak ada rencana guling-guling karena lihat penontonnya seru gini mah berani guling-guling kasarnya gitu loh Manji. Ki pernah nggak ada di panggung yang kamu tuh ngerasa kayak penontonnya kok adem banget anyep gitu terus kayak gue pengen cepet selesai nih gitu. Pernah banget Manji, pernah banget. Biasanya di tempat kayak gimana tuh? Apalagi kalau misalkan orang-orang yang memang rese dalam artian rese itu mereka tidak bisa melepaskan latar belakang Iki, ya ayah ya kasarnya segala macam. Jadi lagi perform tuh nyanyi kalau Iki ya betul sebenarnya nggak mempermasalahkan karena ya udahlah emang iya bokap gue cuman yang jadi permasalahan adalah di situ kan yang nonton tuh bukan dia aja. Jadi kalau Iki pribadi lebih merasakan ini orang-orang pasti keganggu nih sama atau orang. Aku pernah Manji, waktu aku main di Bekasi. Itu seru banget sebenarnya acaranya, banyak banget pengisi acara. Terus pas aku tampil di sana,
ada satu gerombolan cowok-cowok gengsi sebenarnya karena penyanyinya cowok, terus dia sebagai cowok gengsi menyanyikan lagu cowok kan gitu. Sedangkan di situ gitu. Sedangkan mayoritas penonton di sana perempuan gitu loh kebanyakan. Iya. Terus gengsi lah, teriak-teriak segala macam. Dan waktu itu sih, ya ini aku mau cerita jujur ya Manji, karena waktu itu aku tuh lagi down banget karena permasalahan almarhumah sama ayah cerai. Iya. Akhirnya aku nggak bisa lepas kontrol lah waktu itu. Akhirnya aku panggil baik-baik kayak, kamu mendingan sini deh, coba kamu yang nyanyi di sini, kata aku tuh. Aku ngobrolin baik, coba kamu yang nyanyi di sini biar kalian tahu. Dan aku bilangin juga kayak, tolonglah, aku ngerti kalau di sini mah penonton pasti amat sangat menghargai lah kita sebagai performance, kata aku tuh, karena di sini pengisi acaranya banyak loh, di sini kasihan loh yang jauh-jauh pengen nyanyi segala macam, ini ngeganggu segala macam, kata aku segala macam. Ya udah sok mending sini nyanyi, kata aku, sini ke depan nyanyi segala macam. Terus akhirnya dia malu segala macam, dan akhirnya aku tuh dapat info, akhirnya dapat instastory kalau mereka akhirnya nyanyi bareng. Keceplosan kayak nggak nyangka, nggak nyadar gitu loh Wanji. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang penonton cowok itu memang suka gengsi, apalagi kalau misalnya musisinya cowok juga, udah gitu cewek-cewek pada wow gitu, tuh suka kayak mereka tuh malu mengungkapkan bahwa ini lagu itu sebenarnya tuh enak nih dinyanyiin, tapi penyanyi cowok gengsi kali kalau gue nyanyi lagu itu. Kadang banyak yang kayak gitu, apalagi kalau dulu kemarin kan Iki sempat dapat nyanyi di kayak di klub segala macam. Wah, aku angkat tangan sih Manji kalau di klub segala macam, apalagi dengan kondisi kayak gitu. Kalau di klub ini ya, ampun ya. Iya. Karena kalau di klub karena gini loh Manji, kalau Manji kan musiknya semua kalangan kan dapat nih Manji, sedangkan kalau aku pribadi kan orang-orang masih orang tuh kayak apaan sih musiknya, maksudnya masih orang belum bisa menikmati gitu, hanya beberapa skat-skatan aja gitu loh. Jadi kalau ketika sebenarnya segmen pasarnya berarti ya, segmen pasarnya tuh kalau Iki ya anak-anak muda gitu, remaja gitu. Dalam arti kalau Manji kan maksudnya semua tuh kayak contoh lagu Dia deh Manji, siapa yang nggak tahu semua. Ketika Manji nyanyi di klub aja semua bisa nyanyi, sedangkan aku misalkan lagu Nona ya, sedangkan yang di situ kan pasti orang yang kayak apaan sih, gue maunya ini terus tiba-tiba pengen ini terus ya Allah jadi takut gitu. Down nggak Ki kalau misalnya ada penonton yang gitu, maksudnya kayak apalagi sebenarnya kesulitannya adalah ketika kita baru punya 1 atau 2 single loh. Itu, dan waktu itu kondisinya gitu loh Manji. Waduh, baru punya kesempurnaan cinta. Terus cinta. Dan penonton di Indonesia tuh tipikalnya adalah mereka pengennya yang hits aja. Iya banget. Iya. Aku udah nyiapin bener kan? Gini, tiba-tiba dia lagu ini gini. Waduh, wah. Ya memang waktu itu salahnya Iki karena Iki juga baru pertama kali nyanyi di tempat seperti itu, terus nggak tahu kan kalau misalkan sebenarnya tuh kita tuh harus menyiapkan beberapa opsi lagu segala macam. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau ya bodo amat, kayak ya udahlah ya Allah, kata aku tuh ya udah. Tapi aduh cepet selesai. Gitu. Itu banget aja. Tapi kalau sekarang enggak lah ya. Sekarang posisinya udah Iki udah penghargaannya juga udah seabrek-abrek. Single udah banyak, ya tinggal memilih sebenarnya tempat atau panggungnya tuh di mana gitu kan. Sebenarnya panggung kamu di mana Ki? Iki tuh paling ngerasa nyaman kalau panggungan di mana? Di pensi lah, di klub lah, atau di gathering atau wedding atau apapun gitu. Aku nyaman sebenarnya pensi sih Manji. Pensi ya? Terus acara-acara ya festival yang dibuat karena anak-anak pensi yang bikin, misalkan yang besar. Ya seneng aja gitu kalau aku pribadi. Kalau misalkan di tempat klub kayak gitu belum bisa menemukan kenyamanan aja dengan kondisinya gitu. Oke. Iki makasih banget ya ngobrol-ngobrolnya panjang banget. Terima kasih banyak. Izinin aku buat main ke sana. Mau banget. Ya, kita ngobrol langsung, kita bisa kolaborasi karena nggak ada delay, terusnya aku juga di kui nggak sih, ya nggak sih? Waduh, gila tahu banget Manji. Apa? Tahu banget. Iki, aku tuh punya waktu lama. Aku tuh punya waktu lama untuk baca-baca, untuk ngeliatin orang, dan Iki adalah salah satu orang yang aku perhatiin. Aduh, gitu. Amin. Sukses selalu ya. Amin. Manji juga sukses selalu, sehat selalu, salam buat keluarga semuanya. Iya,
Ki, ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi dengerin Bisik? Ya, buat orang semuanya yang ada di sini yang sedang mendengarkan Bisik, aku cuma mau bilang beberapa aja. Untuk dengan kondisi yang sekarang, lebih baiknya kita tetap bisa menjaga jarak. Lebih baik ikuti dulu proses semuanya, ikutin dulu aturan pemerintah yang sudah diberikan pemerintah. Karena tujuannya ini demi kebaikan kita semua. Kalau misalkan kalian gabut, malas segala macam, kan di sini juga ada Bisik segala macam yang bisa nemenin. Jadi tetap bisa kreativitas, tetap bisa terjalan, kegiatan masih bisa dijalani segala macam. Yang terpenting kan kesehatan pribadi kalian semua. Iki, terima kasih ya. Siap Manji, sama-sama. Terima kasih banyak Manji. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Kita segera bertemu. Harus itu. Siap. Dadah. Bye Manji. See you. See you. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan dan menyaksikan Bisik Bincang Musik bersama Langit Musik. Dan teman-teman jangan lupa untuk ngedownload Langit Musik. Ini adalah platform untuk streaming, mendengarkan musik, jutaan musik. Kamu bisa pakai Android, bisa pakai iOS juga, itu bisa pakai semua telco. Kamu pakai Telkomsel, keuntungannya adalah bebas kuota mendengarkan jutaan lagu, oke? Dan kalau kamu non Telkomsel, itu kamu membayarnya 55.000 untuk yang premium dan juga 16.500 yang premium 7 hari. Kalau yang 55.000 itu yang 30 hari. Terima kasih udah menyaksikan Bisik Bincang Musik. Setiap hari Selasa dan Kamis akan ada bintang tamu yang akan saya ajakin ngobrol tentang musik. Teman-teman jangan lupa selalu untuk download Langit Musik, dengerin musik tanpa kuota data. Sampai ketemu lagi semuanya. Jangan lupa senyum hari ini.